anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo adik-adik kita sekolah minggu. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-20. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat sepanjang senyaptanmu, buat sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, tolong pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, Yuk kita bangkit berdiri. mari kita bersuka-cita bersama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Semuanya nyanyi, biaranya bebas, ayo. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Lebih semangat. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Hari Minggu adik-adik. Shalom adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kami tentang kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, bagaimana ujiannya? Karena setiap sekolah itu berbeda-beda, mungkin kalian ada yang sedang ujian, atau baru akan ujian, atau bahkan ada yang sudah selesai ujian. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana usaha kita untuk naik kelas. Nah pada minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan atau
kendala-kendala saat ujian. Adik-adik, kalau dahulu sebelum ada virus corona ini, kita kan sekolahnya di sekolah. Nah, ada beberapa tantangan nih saat kita mengikuti ujian di sekolah. Di antaranya adalah keinginan untuk melihat jawaban dari teman kita. Lalu contoh lain adalah keinginan untuk bekerja sama dengan teman saat mengerjakan ujian. Apakah perilaku tersebut baik adik-adik? Tentu tidak baik. Perilaku itu adalah perilaku yang tidak jujur. Nah adik-adik, saat ada virus corona ini, kita kan belajarnya di rumah. Nah saat belajar di rumah, tetap kita pun akan menghadapi ujian. Tapi adik-adik, saat belajar di rumah ini atau saat ujian di rumah ini berbeda tantangannya atau kendala-kendalanya. Apa saja ya biasanya kalau kita ujiannya di rumah? Adik-adik, kita simak yuk contoh-contoh kendala-kendala saat ujian. Aduh susah ya, minta tolong mama. Mami, Ada apa, Devan? tolong ini. Susah. Kalau sedang ujian tidak boleh dikasih tahu sama mamanya. Coba lihat itu, kan ada ibu guru mengawasi Devan sedang ujian. Kerjakan sendiri ya. Ya udah deh. Sistem wah, ini kayaknya susah nih. Nyontek lihat buku bisa kali ya. Kameranya matiin dulu aja. Gak apa-apa lah, matiin dulu kameranya. Nah, oh jawabannya deh. Mantap. Duh, kayaknya nomor ini aku merasa kesusahan nih. Apa aku minta bantuan kakak aja kali ya? Kak? Kakak? Mana sih si kakak? Apa sih? Kak, aku ada yang kesusahan nih kak. Nomor 23, kakak bisa bantuin kerjain nggak? Enggak. 23. Aduh, ini kan tinggal dikali ke sini. Nih, yang ini dikali ke sini, yang ini dibagi. Hasilnya 22. Tuh, gampang gitu, Teh. Ya ampun, ya udah aja tuh kakak yang kerjain semua. Gimana? Ya kak ya, tolong ya kak. Udah Dikit deh. lagi. Hehe. Nih, Yeay, kelar. Akhirnya selesai juga. Yes. Nah, karena udah beres, aku tinggal foto, terus aku tinggal upload deh. Terus aku kirim ke guru aku. Selesai. Gampang banget. Nah, betul kan adik-adik? Terkadang perbuatan-perbuatan tersebut suka menggoda hati kita. Itu semua perbuatan yang tidak jujur. Dan Tuhan tidak suka perbuatan-perbuatan itu. Sekarang, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu? Yang pertama, kalian pasti sudah tahu. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus rajin belajar. Dengan belajar, kalian akan dapat mengerjakan semua soal-soal yang diberikan oleh guru. Selain dari itu adik-adik, apabila kalian selalu memperhatikan guru saat menerangkan, maka kalian akan dapat mengerjakan semua soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan cara yang kedua adalah cara yang harus kamu ingat, adalah cara yang harus kamu lakukan sebagai anak sekolah minggu. Apa itu ya? Caranya kalian harus menjaga hati dan perilaku kalian.
untuk selalu berbuat jujur, mengikuti semua peraturan dari sekolah, dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Karena sudah jelas ya adik-adik, Tuhan tidak suka kalau kita itu berbuat tidak jujur. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 disebutkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa artinya ya adik-adik? Artinya jika kita takut kepada Tuhan dan mengerjakan soal-soal ujian dengan jujur, maka Tuhan akan memberikan kepandaian kepada kita untuk dapat mengerjakan semua soal-soal yang diberikan oleh ibu guru. Adik-adik, kita lihat juga Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, maksudnya aku di sini adalah Tuhan ya adik-adik, kamu akan menuruti segala perintahku atau perintah Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Apakah kalian mengasihi Tuhan? Apabila iya, kalian pasti akan menuruti semua perintah Tuhan, termasuk jujur saat mengerjakan soal-soal ujian. Adik-adik, di sini kakak mempunyai 2 balon. Kulit dari balon ini menggambarkan setiap peraturan yang harus kita lakukan saat mengikuti ujian. Balon yang pertama isinya adalah air. Dan air ini menggambarkan karakter atau sifat orang yang suka berbuat tidak jujur. Seperti kalau ujian suka minta dikasih tahu oleh mamanya atau suka mencontek pada buku. Dan balon yang kedua ini isinya adalah air yang dibekukan. Jadi isinya es batu ya adik-adik. Nah, balon yang kedua ini menggambarkan orang yang selalu mengikuti peraturan-peraturan saat ujian. Nah adik-adik, apa yang terjadi pada balon pertama ketika godaan untuk berbuat jujur itu datang? Kita lihat. Seperti tadi dikatakan ya adik-adik, bahwa kulit balon ini adalah aturannya untuk selalu berbuat jujur. Dan yang di dalamnya adalah sifat orang yang tidak berlaku jujur. Ketika godaannya datang, apa yang terjadi adik-adik? 1, kita hitung ya. 1, 2, 3. Aduh adik-adik, ternyata dia tidak tahan, bocor dan tidak utuh lagi. Nah sekarang kita lihat balon yang kedua. Balon kedua ini adalah sifat-sifat orang yang teguh, yang selalu menjaga hatinya untuk berbuat jujur. Kita lihat apa yang akan terjadi adik-adik pada balon ini ketika godaan untuk berbuat tidak jujur itu datang. Nah, lihat adik-adik, dia tetap utuh, dia tetap teguh, kuat seperti es batu ini. Nah adik-adik, kalian mau seperti yang mana? Seperti balon yang pertama yang tadi menjadi tidak utuh lagi karena melakukan hal-hal yang tidak jujur, artinya akan mengalami kegagalan saat ujian. Atau seperti balon yang kedua tadi, tetap utuh karena dia selalu berbuat jujur. Kalau kalian memilih balon yang kedua, itu artinya kalian harus rajin belajar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Kalian akan lihat Tuhan akan membuat kalian berhasil saat mengerjakan soal-soal ujian. Selamat mengerjakan ujian ya adik-adik. Rajin belajar dan selalu mengandalkan Tuhan.
Sampai jumpa lagi adik-adik. Adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu rajin belajar dan takut akan Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hikmat kepandaian, roh kerajinan, dan ketekunan selama kami mengikuti ujian. Berkati pula guru dan orang tua kami yang mendidik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.